Ibu bapak, saudara-saudari, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-13. Bacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 34. Kisah kutipan ini cukup panjang. Dalam kutipan ini kita diajak merenungkan dua peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mendarat dari perjalanan naik perahu bersama dengan para muridnya. Sesampai di darat dia sudah disambut banyak orang yang sangat merindukan kehadirannya. Dan salah satu dari kelompok orang itu adalah Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Yairus begitu berjumpa dengan Yesus langsung bersujud di depan kaki Yesus. Yairus seorang kepala rumah ibadat, tentu dia punya kedudukan, punya posisi di tengah masyarakat. Namun di depan Yesus dia rela berlutut di depan kakinya. Pasti karena Yairus mempunyai kepercayaan yang begitu kuat kepada Yesus. Yairus punya keyakinan bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu untuk dirinya atas apa yang akan dia minta kepadanya. Dan Yairus mengungkapkan bahwa anaknya sakit. Tentu Yairus sudah mengusahakan ke berbagai tempat untuk mengobati anaknya ini. Namun usaha itu nampaknya sia-sia, tidak berhasil. Mungkin juga sudah habis uang banyak. Yairus sudah mendengar pasti kisah tentang Yesus, cerita-cerita tentang Yesus, dan dia yakin Yesus bisa menolongnya. Mendengar ungkapan Yairus dan sikapnya, Yesus langsung bersedia untuk pergi ke rumah Yairus. Di tengah jalan terjadi peristiwa mukjizat yang kedua. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah pergi kemana-mana berobat dengan berbagai macam cara tentu. Bahkan dikatakan hartanya pun sudah habis untuk pengobatan dirinya. Ketika dia mendengar Yesus dan para muridnya mendarat di pantai, dia segera datang untuk berjumpa dengan Yesus. Namun dia berjumpa dengan takut-takut. Karena apa? Dalam tradisi orang Yahudi, wanita yang sakit pendarahan dalam kondisi najis. Dia tidak boleh mendekati orang. Dia harus menjauh dari kerumunan orang. Dia tidak bersih. Dia tidak layak berada bersama dengan orang lain. Namun dia saking pengennya bertemu dengan Yesus. Bahkan dia berkata, "Kalau saja aku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Namun dia berjumpa dengan takut-takut. Karena apa? Dalam tradisi orang Yahudi, wanita yang sakit pendarahan dalam kondisi najis, dia tidak boleh mendekati orang. Dia harus menjauh dari kerumunan orang. Dia tidak bersih. Dia tidak layak berada bersama dengan orang lain. Namun dia saking pengennya bertemu dengan Yesus. Bahkan dia berkata, "Kalau saja aku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Kita ingat, jubah, pakaian luar merupakan identitas seseorang.
Maka yang dijamah oleh wanita ini bukan hanya jubahnya, tapi identitas Yesus. Maka ketika wanita itu menjamah jubah Yesus, dia segera tahu bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yesus berhenti dan berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Para murid dan orang-orang di sekitarnya pasti tertawa. "Lihat, begitu banyak orang di sekitarmu dan kamu tanya, siapa yang menjamah aku?" Dan wanita itu yang bersimpuh sudah sembuh. Dia memandang Yesus dan Yesus memandang dia. Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman wanita ini, kepercayaan wanita ini kepada Yesus, bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia, itu yang membuat dia sembuh. Di situ ada daya kuasa ilahi dan iman manusia berjumpa, dan mukjizat itu terjadi. Kesembuhan itu terjadi ketika inisiatif dari manusia dan dari yang ilahi berjumpa. Ketika sedang sibuk mengurusi wanita ini, ada berita bahwa anak Yairus sudah meninggal. Mereka berkata, "Untuk apa lagi merepotkan guru? Anakmu sudah meninggal, gak ada gunanya lagi." Tapi Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Yesus pun pergi ke rumah Yairus bersama dengan beberapa murid. Dan ketika dia di samping tempat tidur anak itu, Yesus berkata, "Talita kum," "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Talita menurut para ahli artinya adalah "Hai domba kecil", sebutan sayang untuk seorang anak. Dan Yesus mengatakan, "Domba kecil, bangunlah." Dan anak itu bangun karena dia sudah berusia 12 tahun. Ada hal menarik di sini. Anak ini berusia 12 tahun. Dan wanita yang sakit pendarahan itu, dia sakit 12 tahun. Menurut tradisi orang Yahudi, seorang anak sampai usia 12 tahun, dia menjadi tanggung jawab ayahnya. Tapi sesudah 12 tahun, dia menjadi tanggung jawab Taurat. Dia dididik oleh Taurat. Dan Yesus, Taurat baru datang kepadanya, mengajar dia kehidupan. Yairus tentu saja yang menjadi orang beriman di sini. Dia mengalami sukacita karena imannya. Ketakutannya, kekhawatirannya hilang karena kehadiran Yesus. Iman Yairus, kehadiran Yesus menjadikan anak yang usia 12 tahun menemukan kehidupan yang baru. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, minggu yang lalu Yesus juga berkata kepada para murid, "Mengapa engkau takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Hari ini kita kembali mendengar, jangan takut, percaya saja. Ketakutan, sekali lagi, membuat kita tidak mampu melihat kehadiran Allah. Ketakutan membuat kita tidak mampu melihat keterlibatan Allah. Ketakutan menghalangi kita untuk menjadi percaya. Maka marilah
kita mohon kepada Yesus supaya apa yang menjadi kebutuhan kita, yang kadang-kadang menakutkan kita, disingkirkan, dan kita boleh menerima mukjizatnya dengan kehadirannya. Semoga iman kita akan Yesus semakin meneguhkan perjalanan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.